Pemirsa, hingga hari Rabu siang tercatat lebih dari 60.000 kendaraan yang meninggalkan Kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Paster arah Jakarta pada arus balik Lebaran 2026. Arus lalu lintas di jalur arteri maupun di pintu tol Paster masih terpantau ramai lancar pada Rabu pagi. Namun diprediksi pada Rabu sore dan malam hari akan terjadi kemacetan lalu lintas karena kendaraan yang akan meninggalkan Kota Bandung. Jasa Marga mencatat terjadinya peningkatan volume kendaraan yang meninggalkan Kota Bandung lewat gerbang tol Paster. Ada 61.033 kendaraan yang keluar dari Kota Bandung atau naik hampir 30% dibanding volume kendaraan di hari biasa. Sementara jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster juga meningkat dengan total 63.199 kendaraan. Ini meningkat sekitar 5,4% daripada kondisi normal. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dalam arus lalu lintas di arus balik Lebaran, kita bergabung bersama rekan Sabago Visasa dari Bandung, Jawa Barat, dan juga rekan Enrik Samuel dari arteri Pantura di Brebes, Jawa Tengah. Kita ke gerbang tol Paster terlebih dulu. Ada Sabago. Sabago, bagaimana pantauan arus balik Lebaran di Bandung hingga saat ini? Selamat sore Leo dan juga pemirsa. Pantauan arus kendaraan yang akan meninggalkan Kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini terus terpantau mengalami peningkatan, terutama pada siang, sore, dan menjelang malam hari ini. Kendaraan yang mengarah ke gerbang tol Paster, tepatnya di tempat saya berada di Jalan Dr. Junjunan ini terpantau macet. Dan kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas tersendiri ini terpantau mulai dari arah flyover Pasupati dan dari arah Pasir Kaliki yang akan menuju ke Jalan Dr. Junjunan dan melanjutkan perjalanan ke gerbang tol Paster. Ini kendaraan-kendaraan yang melintas pun didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta dan sekitarnya, yang artinya kendaraan yang melintas di kawasan ini selain mobilitas kendaraan lokal juga ada kendaraan pemudik ataupun kendaraan-kendaraan wisatawan. Dan juga ada kendaraan sepeda motor yang juga berasal dari luar kota melintas di kawasan ini menuju ke jalur arteri Cimahi arah Jakarta. Dan di kawasan ini juga ada sejumlah pool travel yang juga bergerak menuju gerbang tol Paster. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya atau yang akan masuk ke Kota Bandung ini terpantau ramai lancar. Dan semakin sore menjelang malam hari ini kendaraan ini nampaknya semakin meningkat. Dan kemacetan arus balik kendaraan ini yang hendak meninggalkan Kota Bandung. Selain volume kendaraan yang meningkat, ini juga disebabkan oleh antrian lampu lalu lintas di simpang Paster. Aktivitas belanja oleh-oleh dan juga aktivitas kendaraan travel juga ini sedikit memperlambat arus lalu lintas di kawasan ini. Kondisi arus lalu lintas di dalam kota sendiri, di jalan-jalan di dalam kota, pada sore hari ini juga terpantau mengalami kepadatan dan juga kemacetan, terutama di pusat kota seperti di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, dan Jalan Merdeka. Dan memang masih ada sejumlah masyarakat yang beraktivitas wisata di sejumlah destinasi wisata. Selain itu juga karena jarak antara Bandung dan Jakarta ini cukup dekat, masyarakat yang akan kembali ke Jakarta ataupun ke daerah asalnya ini juga nampak melakukan perjalanan secara bertahap. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang akan meninggal Kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini juga akan semakin tinggi pada malam hari nanti. Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik terutama dari Bandung dan juga sekitarnya juga yang akan menuju ke daerah asalnya, diharapkan selain memperhatikan titik-titik kemacetan juga memperhatikan kondisi cuaca yang sering berubah terutama pada malam hari yang kerap diguyur hujan di kawasan ini. Untuk sementara Leo kembali ke Anda di studio. Dari Sabago kita beralih ke Enrik Samuel yang ada di arteri Pantura di Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di mana Anda berada sekarang, Samuel, dan bagaimana kondisi arus balik saat ini?
Ya baik, selamat sore Leo dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini saya tengah berada di Simpang 3 jalur lingkar utara Tegal. Yang memang di titik tempat saya berdiri saat ini masih terpantau ramai lancar untuk situasi arus balik yang melintasi area jalur arteri Pantura ini. Dan memang sampai dengan sore hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang banyak sekali saya dapat memberitahukan kepada Anda bahwa untuk pengendara roda 2 memang benar-benar mendominasi area ini. Dengan beberapa ada juga kendaraan-kendaraan berat yang merupakan kendaraan pengangkut barang-barang. Dan juga sampai dengan saat ini kami masih melihat adanya lonjakan pemudik yang menggunakan area ini untuk baik kembali ke arah timur ataupun ke arah Semarang maupun juga ke arah barat yang mengarah ke Jakarta. Dan memang sampai dengan saat ini situasi masih ramai lancar sejak siang hari tanpa skema khusus terkait dengan arus lalu lintas. Baik dari penertiban oleh pihak kepolisian maupun dengan petugas-petugas yang lainnya. Dan memang tadi kami juga telah menghimpun lewat data dari Kepala Pos Terpadu di Tol Pejagan, diketahui bahwa sebanyak 10.476 kendaraan telah masuk ke arah Tol Pejagan menuju ke arah Jakarta per jam 4 sore ini. Dan memang lewat data tersebut kita juga dapat memprediksi bagaimana diasumsikan bahwa sebanyak 11.523 kendaraan telah melintasi area jalur arteri ini untuk melewati jalan tol. Karena memang terdapat perhitungan tertentu, yaitu di mana perhitungan total kendaraan yang lewat dari perhitungan real time nantinya akan ditambahkan dengan 10% sebagai angka prediksi kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura ini. Dan dapat saya beritahukan juga bahwa sampai dengan saat ini untuk cuaca di jalur arteri Pantura terkait nantinya akan menjadi wilayah yang dilintasi oleh para pemudik yang akan kembali baik itu ke daerah timur maupun ke daerah barat yang mengarah ke Jakarta, sampai dengan saat ini masih cerah-cerah. Dan memang juga terdapat beberapa kali cuaca yang tidak menentu, di mana turun hujan dan cuaca-cuaca yang seperti itu. Untuk sementara kembali ke studio, Leo. Baik, Hendrik Samuel melaporkan langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Dan Sabago Visesa sebelumnya melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.